Dah. Hmm. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Dan juga yang terhormat Bapak Ede sebagai dosen pengampu mata kuliah kita mesin fluida. Pada kesempatan kali ini kita semua kelompok satu dan kelompok 2 dari kelas Mes Flu C akan memaparkan dan berdiskusi mengenai desain yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafika Azhara dengan NRP 501924101 dari kelompok satu. Perkenalkan, Saya nama saya Naura Rahmaizadi dengan NRP 50192410042. saya Maria Setiawan, biasa dipanggil Arya NRP 509241032. Saya Narki Abdul Alfredo dengan NRP 50192410092. Kenalin semuanya, aku Muhammad Ibhah Arifin dengan NRP 50192411182 dari kelompok satu. Selanjutnya boleh dari kelompok 2 untuk berkenalan. Oke, selanjutnya izin mengenalkan diri. Nama saya Nabil Aira Permana dengan NRP 50192414045 dari kelompok 2. Baik, teman-teman sekalian. Perkenalkan juga, nama saya Wirawan Wisnu Sambini dengan NRP 501924104. Baik, perkenalkan namanya saya Adrian Maulana Rizky, biasa dipanggil Adrian, dengan NRP 50192411010. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Ilmiah Nadia dari NRP 50192411143 dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Brenda Fitra dengan NRP 50192411113 dari kelompok 2. Oke, setelah semua selesai perkenalan, maka dari itu kita lanjutkan ke pembahasan diskusi kita. Mau bahas apa sih kita hari ini? Bas, Oke, jadi jadi ada yang tahu nggak guys, kita mau diskusi apa? Aku mau nebak Mbak, boleh gak? Boleh, boleh. Kita mau bahas tentang pengaplikasian physical quantities pada mesin fluida. Benar banget, tapi ada yang lebih penting nih, kita bahas sesuatu yang visual. Desain, Mbak, desain. Benar banget, Arya. Jadi langsung aja ya, aku mau share screen tentang desain yang mau kita bahas. Nah, kalian familiar nggak sama desain ini? Itu Kalian desain udah puisi pernah gak? lihat belum? Desain kamar mandi nggak sih, Mbak? Apa denah kapal ya itu ya? Kayak ruang-ruang gitu nggak sih? Nah, iya itu. Ini kayak Ruang air, gambar kayak ruang air. sistem Vincent, gitu nggak sih? Vincent. Langsung aja Vincent, on mic. Itu kayaknya desain pipa gak sih? Pipa buat eh, kamar mandi di kapal, terus laundry dan segala macam. Oke, apa Adrian? Aku juga setuju dengan Vincent sih, aku melihatnya kayak itu sistem perpipaan yang ada di, mungkin di kapal, ya nggak sih? Sebenarnya kalian tuh bener juga. Ah, apa Ilmi? Ilmi, ayo Ilmi. aku setuju sama Vincent sama Adrian itu sistem apa namanya sistem perpipaan yang ada di kapal, tapi lebih detailnya mungkin ini alur pipanya jalan kali ya. Soalnya ada tanda panahnya. Oke, ada yang mau nambah lagi, ta?
Aku mau nambahin dong, boleh gak? Boleh langsung langsung aja. Itu tadi yang udah disebutin nama Vincent Adrian nama Ilmi, itu benar sistem perpipaan, tapi lebih spesifiknya itu untuk supply domestic system atau kebutuhan air, yaitu air laut dan juga air segar, fresh water. Freshwater, air segar. Oke. Jadi gini guys, jadi ini tuh merupakan suatu proses yang menggambarkan pendistribusian air untuk masuk ke kapal. Nah, jadi itu kayak di sini tuh ada freshwater line sama seawater line. Nah, nanti itu di sini tuh ada yang namanya CCES. Tentang sistem CCES gitu. Ada low CCES sama high CCES. Nah, nanti bakal ada prosesnya. Kalian tahu nggak prosesnya? Ada yang tahu nggak proses dari low dan high CCES itu gimana? Oke, Brian. Tapi sebelum kita cerita tentang prosesnya, mungkin bisa didefinisikan nggak apa itu CCES? Soalnya menurutku CCES itu kayak gimana ya? Alur masuk dari si water systemnya sih. Mungkin untuk perbedaan high atau low-nya mungkin ada yang bisa jelasin nggak? Jadi aku agak kurang paham sih apa itu bedanya high sama low. Mungkin dari Mas Wisnu. Oke, aku izin berpendapat di area ya. Kalau menurutku di situ kan desainnya supply water itu kan ada dua, velocity ada ICC ya. Terus itu kalau kenapa dibedain jadi dua itu mungkin tergantung kondisi ya. Mungkin kalau misalnya di ICC itu buat istilahnya itu kita buat di tempat yang mungkin dangkal gitu ya supaya air yang kita dapat itu bisa kayak bersih gitu loh. Nah, tapi yang nggak menutup kemungkinan juga kita pakai low gas di mana kondisinya tuh ketika kita lagi di perairan yang sedang atau enggak perairan yang dalam. Karena kalau misalnya low gas doang tuh menurutku agak ini ya, agak resiko karena nanti kalau misalnya kita di dangkal siapa tahu kayak ada sampah laut, sampah plastik-plastik gitu atau enggak pasir gitu yang bisa terperang. Menurutku dari contoh itu sih pendapat. Mungkin ada yang lain mungkin ya. Wah, boleh Vika, boleh. Oke, kalau laut sea chest tadi kan berarti di laut yang dalam. Berarti high sea chest ini kebalikannya ya Wisnu. Kayak di laut yang dangkal buat yang high sea chestnya. Kalau menurutku kebalik ya. Mungkin bisa di koreksi juga karena yang low sheet kan kondisinya di bawah ya itu ya situasinya ya. Kan resiko gitu kalau misalnya di perairan dangkal kenapa sih gitu. Mungkin lebih ke high sea chestnya yang berbeda. Mungkin yang lain boleh kebenarin aku. Boleh Berian mungkin Berian. Oh, aku eh, udah masuk sih apa yang dari kamu apa yang kamu jelaskan sih Nur. Jadi kayak penggunaan low CCS sama high CCS ini tergantung sama situasinya ya. Kayak misalkan low CCS itu kan lebih dangkal kan posisinya di kapal. Jadi kita menggunakannya di perayaan yang eh, nggak dangkal yang dalam biar kita nggak mengambil air yang terlalu banyak kotorannya atau muat pasir dan lain-lain. Nah, high CCS ini buat digunakan di perayaan dangkal ya, misal kayak mau docking di dermaga gitu. Jadi kita apa namanya mencegah untuk mengambil air yang terlalu banyak kotorannya atau pasirnya ya. Itu nggak sih teman-teman? Aku juga mau nambahin sih. Jadi kalau tadi benar banget yang dibilang Gabrian kayak gitu. Jadi airnya itu nggak terkontaminasi sama kotoran-kotoran yang di laut seperti lumpur dan juga pasir. Terus juga kalau misalnya Lucius dilihat dari gambarnya ya, dia kan di bawah. Dia itu letaknya tuh kayak di bottomnya kapal. Sedangkan kalau high itu di kanan kirinya kapal. Jadi namanya kalau nggak salah di kapal itu bilge kapal gitu. Tapi BTW tujuan dari desain-desain ini apa sih? Atau enggak ini yang kayak DSV, DSV ini apa? Aku masih kurang paham nih guys. Boleh sih Arya mau Arya. jawab. Aku izin ini ya, Rek. Mungkin aku pengen konfirmasi lagi sebelum masuk kita lebih menggali lebih dalam ke equipment. Kita tadi kan belum bahas tujuan ya.
Kayak aku pengen ngemastiin lagi gitu sih, kayak buat tujuan desain ini tuh apa. Kalau dari gambaranku, tujuan desain ini tuh kayak nggambarin gimana sistem distribusi air bersih dan air laut pada kapal gitu nggak sih? Kalau dari teman-teman gimana? Ada yang mau nambahin nggak? Sebelum kita menggali terlalu dalam ke equipment, mending kita bahas tujuan dulu deh. Gimana, Vika? Iya, benar sih ya. Kalau dari desain ini kan menunjukkan kayak aliran gimana caranya kita tuh mengambil air air laut gitu loh. Jadi nanti airnya difilter dan didistribusikan untuk keperluan-keperluan. Itu kan kayak ada gambar-gambar kamar mandi, terus tempat laundry, terus ada lagi kayak pantry dan lain sebagainya. Jadi airnya nanti dibuat untuk kebutuhan setiap ruangan-ruangan tersebut. Maka dari itu ada komponen-komponen yang nanti em, membantu air tersebut agar layak dikonsumsi dan sebagainya gitu sih. Terus tadi kan ada seawater sama freshwater ya. Bisa Tadi kan, menambah sedikit. Oh, oke boleh boleh Adrian. oke. Sebenarnya aku pengen menambahin sedikit sih, kenapa desain ini tuh bakal berguna banget buat nantinya mendistribusikan air. Karena memang terkadang kayak equipment-equipment yang ada di desain tersebut kan bakalan kita perhitungkan juga kan, dan itu bakalan membantu banget untuk perhitungan distribusi air tersebut. Jadi ini salah satu bentuk untuk memperhitungkan lah atau menghitung bagaimana cara mendistribusikan secara merata. Seperti itu sih kalau dari aku ya. Aku mau nambahin dong, izin nambahin ya. Kalau dari aku sih, ini sih dari gambar ini fungsinya salah satunya kan ada fresh water sama sea water ya. Di sini di line-line gambar-gambar ini kan ada warna-warnanya juga ya. Untuk warna biru itu kan fresh water itu distribusinya untuk lebih ke inventory-inventory yang butuh air-air bersih kayak misalnya wastafel, laundry, sama shower yang emang langsung apa sih namanya, bersentuhan sama tubuh kita. Terus kalau misalnya yang seawater tuh dipakai buat buat kloset dan lain sebagainya gitu sih. Itu juga dilihat dilihat dari situ juga. Nah, berarti udah kebahas kan kayak tujuan desain kita ini apa. Sekarang mending kita lanjut gali lagi buat equipmentnya nggak sih? Kira-kira ada yang tahu nggak DSV itu apa, guys? Apa tuh Monggo, Mare? biar. Aku baru dengar. Dan tadi kita udah bahas high CC sama low CC nih. Nah, dari high CC sama low CC kan pasti air tadi bakalan mengalir ke proses yang selanjutnya. Nah, itu kira-kira setelah itu ke equipment yang apa? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Monggo, Vincent. Nah, mungkin aku bakal jelasin dari yang bawah dulu ya. Kan di atasnya itu ada, di atasnya low CCS itu ada DSV. Nah, DSV ini adalah eh, valve, eh, valve tapi bentar namanya aku lupa kayaknya butterfly valve kalau nggak salah. Ya, butterfly valve harusnya. Oke, mungkin bisa di, di zoom lagi. Nah, Yang sebelah mana nih, Sen? yang tetap yang bawah. Oke, oke. Ini bukan? Oke. Ya, ha. Terus habis itu lanjut ke DSF. DSF itu duplex train filter. Gunanya buat menyaring kotoran yang masuk ataupun sedimen-sedimen yang masuk. Terus kemudian ada DSV yang selanjutnya itu yang atasnya itu membedakan membedakan butterfly valve dengan yang atas itu adalah yang atas itu namanya adalah non-return valve. Dia airnya nggak bisa balik lagi. Kalau sudah kalau sudah lewat ke atas dia bakal bakal nutup dan nggak bisa balik lagi airnya.
Terus mungkin selanjutnya dari teman-teman mungkin bisa menjelaskan Aku boleh nanya nggak, Vincent? apa tuh? Ini tadi yang butterfly itu yang mana, Sen? Ini kan ada yang hitam putih, ada yang kotak, Mm-mm. ada yang putih-putih. Nah, Ya, kalau butterfly yang yang kemarin mana? aku pelajari sama kelompokku sih yang ini sih, yang bawah itu butterfly valve. Kalau yang ada itemnya itu dia non-return valve namanya. Mungkin Oke. ada yang mau ditanyakan atau mungkin bisa lanjut ke yang lainnya bisa mau menjelaskan. Gimana Nu? Aku mau tanya aja sih. Kan Iya tuh. itu tadi kamu jelasin butterfly ball sama gitu. Aku cuma penasaran aja sih, yang kotak itu apa ya? Yang apa? Yang gambar persegi hitam. Oh, persegi hitam itu tadi duplex duplex train strainer filter. Gunanya buat menyaring kotoran yang masuk ataupun sedimen. Mungkin yang Gimana nih? lain pendapat atau pertanyaan. Ya, tadi ilmi duluan tuh kayak. Aku mau nanya deh, kenapa di di filter di valve yang di bawah tuh ditaruhnya yang butterfly. Setahu aku butterfly kan itu kan dua arah kan. Bisa airnya Hmm. tuh kayak bisa bolak-balik dua arah, sementara yang non return kan cuma satu arah aja kan. Kenapa yang di bawah tuh dipakai yang butterfly, yang di atasnya yang non return ya? Gitu. Hmm. Nah itu aku sama kelompokku kemarin diskusi masih belum nemu jawaban pastinya. Mungkin yang lainnya dari kelompoknya Wisnu mungkin ada jawabannya. Boleh tuh Mas Adrian. Aku pengen tanya aja sih, buat ngeflorin tadi pernyataannya Ilmi. Pernyataan ilminya kan tadi kalau nggak salah butterfly valve tuh dua arah kan, iya kan? Nah, kalau aku sempat aku baca-baca, kalau nggak salah butterfly valve tuh lebih ke arah buat ini nggak sih? Kayak mengatur apa ya? Mengatur laju alirannya atau debit, Ya bener ya nggak bener sih? itu. Berarti Jadi dia bentar, jadi dia bukan yang bolak-balik kan? Karena kalau misal sistem bolak-balik kan, itu hitungannya kayak pembuangannya juga. bener sih. Eh, Maksudnya nggak secara harfiah bolak-balik, tapi maksudnya fluida yang masuk itu tetap tetap bisa balik, nggak kayak non-return valve. Nah, terus menjawab pertanyaannya Ilmi tadi, aku baru kepikiran kalau kenapa yang non-return itu di atas, yang butterfly itu yang di bawah. Soalnya kalau misal ada sedimen yang masuk, nah itu kan kalau yang di bawah dipasang non-return valve, sedimennya takutnya malah membuat sumbatan di pipa tersebut. Jadi eh, untuk mencegah hal tersebut, maka dipasang valve yang dua arah seperti ini, yang butterfly valve ini. Cuman bukan dua arah yang kayak apa ya, ya kayak masuk langsung keluar gitu. Tapi kalau misal ada arus balik itu tetap bisa gitu. Mungkin yang lainnya ada yang mau Kalau aku berpendapat mau atau nanya. izin konfirmasi dong. Monggo, Berarti oke itu ya. kayak butterfly valve itu kayak pintu masuknya ya. Terus misal ada air yang telah difilter, itu bisa keluar lagi lewat butterfly valve. Nah, kemudian air yang udah bersih dan telah terfilter tuh setelah melewati non-return valve itu nggak bisa balik lagi ya, atau nggak bisa kebuang lagi ya. Jadi yang kebuang itu hanyalah sedimen atau lumpur atau pasir yang telah difilter oleh DSF ini. Apa gimana? Oh ya, masuk akal sih. Kan di filternya ada di situ ya, bukan di apa sih, di low C-chestnya ini ya. Oke. Thank you teman-teman. Aku mau nambahin sih tentang apa
equipment atau komponen-komponen yang ada di sini. Jadi kan tadi kan ngomongin tentang filter ya. Setahu aku tuh filter buat dari seawater masuk ke kapal itu ada dua. Namanya tuh kayak strainer kalau nggak salah. Strainer sama sea grating. Jadi sebelum masuk ke kapal itu tuh ada kayak dua penyaringan. Yaitu kayak penyaringan untuk benda-benda yang besar. Namanya tuh sea grating. Terus habis penyaringan yang benda-benda besar itu penyaringan dengan benda-benda kecil namanya kalau nggak salah strainer. Nah, menurut kalian dengan dua filtrasi yang kayak gitu tuh cukup gak sih? Kayak misalnya kalau misalnya masuk ke kapal gitu airnya bakalan terjamin nggak kayak nggak terkontaminasi sama benda-benda asing atau kotoran-kotoran yang ada dari laut gitu. Oke, boleh Irsa. Aku mau berpendapat dong. Menurut aku kalau yang disampaikan sama Naura itu mungkin sistem yang aktualnya lebih kompleks ya. Dan mungkin secara kebutuhan juga kan si water itu kan buat apa ya? Istilahnya kebutuhan sanitary doang atau kebutuhan waste out dari yang kita gunakan. Misal dari buat flush toilet atau mungkin buat apa? Dan lain sebagainya. Pokoknya yang tadi udah disebutin sama Ilmi, jadi yang si water itu nggak bersentuhan secara langsung dengan tubuh atau badan kita. Jadi ya tidak perlu sehigienis itu mungkin kalau untuk si water. Atau mungkin ada tanggapan lain dari yang lain. Aku juga setuju banget sama pendapatnya Irsal ya, karena menurutku dengan dua sistem yang ada di eh, filter buat seawater sendiri itu menurutku udah cukup menggunakan dua filter karena memang tujuan buat seawater di sistem perpipaan kapal atau distribusi domestik itu nggak apa ya nggak seurgent yang lain karena memang di situ kan gunanya buat ngeflush dan lain-lain. Terus kalau emang fresh water kan emang gunanya lebih higienis seperti kayak ada di medicine, terus ada di laundry dan lain-lain. Semisal kayak gitu sih kalau dari aku ya. Izin menambah. Kalau aku juga setuju sama Adrian sama Irfan. Misal urgensinya di Sice, kalau Sice kan buat sekedar untuk membersihkan kotoran dan tidak untuk itu. Nah, mungkin untuk yang paling penting sih tadi benar kata Naura ada dua, ada yang membersihin kotoran-kotoran yang besar dan membersihin kotoran-kotoran yang kecil. Mungkin lebih ke kotoran-kotoran yang besar. Apa ya namanya? Trainer atau apa tadi ya? Mungkin aku kebalik. Iya, strainer sama sea grating. Sea grating. Ah ya. Pokoknya yang istilahnya itu yang besar-besar, yang nyari yang besar itu kan fokus utamanya kalau pendapat sih itu buat agar apa ya si air yang mengalir ini ke komponen-komponen dan kompartemen-kompartemen yang ada di sistem perpipaan ini nggak bisa gitu. Katakanlah kalau misalnya ada serpian-serpian besi, ada serpian-serpian terumbu karang, itu kan kalau masuk mesin ya ya udah tuh mesin kita udah ya seperti itu gitu. Nah, mungkin kalau menurut aku itu sih. Mungkin kalau filter yang buat mikro ya, lebih mikro, lebih kecil itu aku juga kurang paham sih. Maksudnya buat apa dan fungsinya apa gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahi. Kalau aku gitu. Mungkin tadi yang pertanyaannya Wisnu kalau nggak salah yang filter yang buat yang kecil-kecil ya. Oke, kalau menurutku ya, kalau memang filter buat yang kecil-kecil itu kalau kita hubungkan dengan friction yang ada di Frida, itu kalau nggak salah bakal berpengaruh pada frictionnya sih, Nu. Karena memang walaupun semisal itu hanya sebuah apa ya pasir yang benar-benar kecil banget gitu, tapi itu bakalan berpengaruh sama frictionnya juga, dan itu bakal berpengaruh sama debit juga.
Kalau menurutku gitu. Soalnya tetap kita nggak boleh apa ya, tidak boleh eh, tidak mempertimbangkan lah buat hal sekecil itu karena memang di sistem perkapalan kan memang sistem perpipaan yang ada di kapal kan memang terbatas dan juga nggak se apa ya nggak se floor kayak yang ada di darat kan. Kalau menurutku gitu sih, Nu. Make sense sih. Make sense sih. Iya sih, kayak aku juga setuju sama kalian yang bahas soal filtrasi air tadi ya. Terus tadi kan ini masih di komponen yang bawah-bawah ya. Coba, aku mau tahu sih komponen-komponen selanjutnya. Boleh agak digeser nggak, Nau? Kayak aku tuh cuma tahu beberapa komponen dari sistem ini. Terus yang ku tahu setelah bahas kayak valve tadi, aku tuh eh, mengenai DSP ini. DSP kan berarti kan kayak itu simbol pompa nggak sih? Jadi DSP itu Domestic Service Pump kalau nggak salah. Bener nggak sih guys? Benar, Fit, benar. Nah, itu kayak pompa yang digunakan untuk memompa air setelah eh, adanya filtrasi di DSP tadi. Gitu nggak sih? Nah, yang ini, yang kotak-kotak ada bulatnya. Ada yang mau nambahin nggak atau menjelaskan tentang DSP ini? Nah, aku juga kurang paham nih guys. Ada yang tahu nggak? Eh, ini bukannya ini ya. Kalau setauku dia tuh kayak centrifugal pump gitu gak sih? Kayak yang kemarin sempat dijelasin. Kayak ada pompa yang di dalam itu ada impellernya. Jadi dia ada yang suction dan juga ngedorong air dan ngasih tekanan buat didistribusiin ke tiap bagian-bagian kapal. Atau mungkin ada yang mau nambahin nggak teman-teman? Oh ya, jadi berdasarkan physical quantities yang dibahas di part satu ini kepake banget ya di sistem eh, pengaliran air ini. Jadi yang kemarin berarti yang kepake itu soal physical quantities yang berdasarkan pergerakan ya, yang ada kinematik sama dynamic itu bisa diterapkan di DSP ini. Kalau nggak salah bagian dynamic quantities deh. Ada masukan lain nggak dari kalian soal DSP ini? Oh iya, benar-benar. Karena kan dynamic kan penyebabnya kan, yang memakai penyebabnya kan. Jadi make sense sih. Coba Sal, boleh. Aku mau nambahin juga berpendapat. Mungkin kalau di PAM ini khususnya sentrifugal menurutku nggak cuma kinematik sama dynamic sih, tapi juga termasuk apa intensif quantity sama extensive quantity. Soalnya di PAM juga kan dimainin kan kayak perbedaan tekanan rendah dan tinggi, terus kayak volume rate dari air tersebut dan lain sebagainya. Itu sih menurutku. Jadi semuanya saling sangkut paut kalau di dalam suatu alat tersebut. Aku setuju sih, soalnya kan di dalam pipa itu kan ada kayak fluida gitu kan, ada kayak debit yang keluar gitu kan. Berarti itu kalau memperhitungkan dari eh, jumlah dan keberadaannya, berarti itu termasuk extensive quantities juga gitu. Menurut kalian gimana? Oke, aku juga mau berpendapat. Aku juga sepakat dari jawaban-jawaban dari teman-teman. Apalagi kan di sini kita ngebahas IPA ya. Jadi eh, satuan atau physical quantities yang paling eh, mendasar dari sebuah sistem ini tuh debit pastinya. Di mana itu adalah perbandingan volume eh, dari satuan waktu. Nah, di situ apa ya? Yang udah kita bahas kemarin juga itu merupakan ekstensif ya. Itu kan bergantung pada jumlah atau ukuran daripada variabel tersebut. Dan juga itu merupakan variabel uh, kinematik ya. Kan itu istilahnya kita mengetahui aja tanpa tahu penyebabnya. Tapi juga itu enggak itu juga bersangkutan dengan tekanan juga yang dimana itu
variabel besaran dynamic gitu. Mungkin Rizal mau menambah. Aku nggak nambahin sih, lebih ke mau bertanya dari yang udah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Dari DSP ini atau Domestic Service Farm ini kan udah disangkut pautin dengan hubungannya dengan physical quantities. Nah itu cara kerja secara mekanisnya itu gimana sih? Mungkin ada yang mau jawab, Rek? Sorry Sal, cara kerja apa tadi? Cara kerja mekanik? Cara kerja service farmnya deh. Oh, ya mungkin sama kayak yang kita pelajari kemarin waktu kita belajar physical quantities. Itu ada semacam, jadi kalau ini centrifugal pump ya kasusnya, itu ada dua bagian. Yang pertama itu yang suction, yang kedua adalah discharge. Nah, suction ini yang dia impellernya berputar sehingga airnya itu ngumpul di lingkaran ujung-ujung dari pompanya gitu. Sehingga tekanannya dapat meningkat. Tetapi di discharge-nya itu tekanannya tauku rendah. Jadi akhirnya airnya bisa mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Sisa. Oke. Aku mau tanya dong, Monggo, Bria. itu kira-kira apa aja ya? Apa aja sih besaran-besaran intensif quantities ataupun extended quantities yang bekerja? Contoh ya, misal ya. Berarti kan kalau nggak salah itu kalau intensif quantities itu seperti suhu, kemudian apalagi ya, tekanan itu kan juga masuk intensif quantities ya kalau nggak salah. Nah, kalau extended kan biasanya kan eh, sesuai sama definisinya itu besaran yang eh, dengan mempertimbangkan sistem dari perpipaannya. Nah, berarti kalau misalnya ada pompa ataupun ada filter itu termasuk dari excessive quantities ya. Tapi kalau misal intensive quantities itu kayak tekanan air, suhu air itu termasuk intensive quantities ya. Eh, mau jawab sih, nyobain jawab. Jadi kan tadi kan sempat dimention juga kan tentang debit air, tentang volume air yang mengalir, terus juga udah dimention tentang jenis-jenis intensive, extensive quantities. Tadi bener banget juga. Nah, aku mau ngekelirin juga, berarti kalau intensif itu ya kayak yang tekanan, terus habis gitu. Kayak misalnya ekstensif itu yang kayak debit airnya gitu loh, yang mempengaruhi masanya. Mungkin ada yang mau nambahin, guys. Mungkin masa air tuh ekstensif gak sih? Oke, aku izin nambahin juga. Benar banget kata Naura, kalau misalnya mata air itu ekstensif. Kalau analoginya sih kayak gini, kan itu pipa-pipa kan didistribusiin ya di ruangan-ruangan tertentu. Ya kalian kalau misalnya dari tank itu misal katakanlah 50 liter, ya ketika dibagi-bagiin ke ruangan-ruangan kan pasti masa itu atau volume itu bakalan terbagi misal ke 5 ruangan, jadi masing-masing dapat 10 liter 10 liter. Nah, itu merupakan variabel yang ekstensif yang bergantung pada seberapa banyak dan jumlah ukuran. Kalau misalnya ekstensif itu ya, kalau misalnya intensif itu kayak suhu. Jadi misal suhunya di tangki itu katakanlah 30 derajat Celcius. Kalau dibagi pun ke lima ruangan itu kan nggak berubah. Ya berubah, tapi ya kita itulah. Jadi intinya kayak maupun dibagi yang berubah gitu. Mungkin dari aku itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Dari aku mungkin cukup ya. Mungkin bisa lanjut ke komponen yang selanjutnya aja. Itu tentang hydrofor.
Nah, dari teman-teman ada yang bisa jelasin nggak tentang konsep hydrofor ini? Sebelumnya aku mau nanya dong, itu kan berarti air dari pompa yang DSP tadi dialirkan ke Notretren ya, terus masuk ke hidrofor. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kalau air itu langsung dipompa ke atas saja tanpa melewati hidrofor? Dan sebenarnya apa sih fungsi dari hidrofor itu sendiri, kayak cara kerjanya dan lain sebagainya? Boleh jelasin nggak, Sen? Nah, ini mungkin pertanyaan Vika yang hubungan sama fungsi dari hydrofor itu. Jadi mungkin aku jelasin secara singkat aja. Jadi hydrofor ini cara kerjanya adalah dia mengambil udara dari luar. Udaranya itu dikompresi. Nah, tujuannya dikompresi ini supaya tekanannya naik. Nah, udaranya yang tekanannya naik dimasukkan ke dalam hydrofor sehingga tekanan di hydrofor ini juga naik. Otomatis air yang ada di dalam hydrofor ini tekanannya juga naik. Nah, kenapa kita naikkan itu? Sebenarnya aku masih kurang tahu sih kenapa dinaikkan, tapi ya itu tadi untuk menjaga tekanan di dalam hydrofornya ini tetap. Jadi kita nggak perlu mengandalkan pompa aja buat menaikkan tekanan ini. Jadi kalau misal tekanannya udah sesuai kebutuhan, pompanya ini bisa dimatikan. Jadi lebih hemat daya juga. Gitu sih. Aku mau ini sih mastiin kalau nggak salah itu setelah airnya difilter itu nanti semuanya bakalan masuk ke hydrofor nggak sih? Jadi kayak hydrofor tuh tempat di mana air setelah difilter itu dijadikan satu sebelum didistribusikan di masing-masing pipa. Misalnya kayak ada yang ke dapur, ada ke ruangan mana gitu nggak sih? Dan kenapa dijadiin satu dulu gitu? Dan yap, betul banget. Itu juga termasuk salah satu fungsinya. Dan aku baru kepikiran juga kenapa tekanannya dinaikkan. Ya karena itu tadi kalau mau memindahkan fluida kan harus dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Balik lagi itu tadi. Karena kita butuhnya buat dinaikkan ke atas, ke hospital, ke ke toilet. Terus kalau yang fresh water itu ke laundry. Nah, itu tadi karena tekanannya harus dinaikkan sehingga perbedaan tekanannya ini makin signifikan. Delta P-nya makin besar sehingga fluidanya bisa berpindah dari bawah ke atas. Itu sih. Jadi minimal di sebuah kapal tuh ada dua hydropon itu ya, untuk seawater sendiri, freshwater sendiri. Kalau dari kasus ini ya perlu dua. Hmm. Oke. Oh iya, saya mau nanya, berarti tadi kan di statement bahwa hydrofor ini bersangkut pautan dengan pompa. Berarti kalau pakai hydrofor, sistem ini bakal bisa lebih efisien gitu. Benar banget, Vi. Jadi kalau kita cuman pakai pompa atau itu butuh waktu butuh tenaga yang lebih, butuh daya yang lebih dibanding kita pakai hydrofor yang tekanannya udah bisa dijaga. Itu sih. Gimana, Brian? Sebelumnya aku mau nanggapin sih, kenapa kok hydrostory itu antara freshwater dan juga seawater itu terpisah. Mungkin saya yang aku baca itu karena sifat air yang berbeda. Dikarenakan air laut itu adalah air garam ya. Nah, terus kan juga sebelum ada inovasi tertentu itu kan eh, belum an- belum aman lah buat dikonsumsi dan digunakan dalam tekanan tertentu. Sedangkan air tawar itu adalah air murni yang dihasilkan dari distilasi. Jadi bisa digunakan untuk minum, memasak, serta kebutuhan lainnya. Jadi mungkin kalau hydrospor antara freshwater dan seawater itu digabung, takutnya malah tercemar lah. Soalnya kan dari sumbernya beda. Dari sumbernya kan juga beda kan. Kalau freshwater mungkin dari tangki yang dibawa sebelum berangkat atau berlayar dan seawater itu diambil saat ketika berlayar. Bener sih, bener sih, Brian. Aku setuju banget dengan statementmu kalau itu harus dipisah eh, karena yang
satunya layak dikonsumsi, yang satunya tidak bisa langsung dipakai gitu aja. Oke, mungkin kalau menurutku udah cukup sih kita bahas buat equipment ini. Mungkin kita bisa lanjut ke desain masing-masing kelompok buat kita bandingkan. Ini kira-kira dari kelompok mana dulu yang mau? Kelompok satu Dari dulu ya. kelompok satu dulu. Ya. Oke, Oke aku deh. izin share screen ya. Boleh Oke, Mas. Vincent. Oh ya, Rek, izin sambil nunggu Vincent buka AutoCAD nih. Tadi kita belum nyinggung alur nggak sih? Kira-kira ada nggak yang eh, paham atau apal alur kayak distribusi dari intake-nya sampai ke tiap-tiap ruang ada yang apal nggak kira-kira, Rek? Monggo Irsal. Mungkin aku jelasin secara ringkas ya buat rangkuman yang udah kita bahas terkait desain yang udah dikasih sama Pak Ede. Jadi itu terdapat dua flow diagram alur yang dimana itu adalah fresh water dan juga salt water. Nah, kalau salt water itu dari high CCS dan juga low CCS yang dimana itu ngalir ke duplex strainer filter, terus ngalir lagi ke pump, terus melewati non-return valve, lalu masuk ke hydrofor, dibantu air reservoir langsung ke distribution pipe ke deconsumption seperti flushing, cleaning purpose dan lain sebagainya. Nah, buat yang fresh water source itu dari water tank melalui duplex strainer filter ke terus di pump melalui no-return valve terus ke hydrofor langsung ke distribution pipe. Itu untuk dekonsumnya atau kebutuhannya itu kayak shower, lavatory, galley, laundry, sanitary dan lain sebagainya. Mungkin itu sih. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke desainnya aja nggak sih? Nah, monggo. Wah, gimana nih tentang desain ini? Emang kelebihan dan kekurangan dari desain kelompok kita tuh apa sih, guys? Kok ada gambar yang dipindahin nggak sih kayaknya? Sebelumnya jelasin dulu nggak sih, ini tuh apa Nau sebenarnya Nau? Oke, jadi buat dari kelompok satu nih, desain yang kami buat itu kelebihannya tuh ada tambahan fresh water generator. Jadi fresh water generator ini seperti nge-convert seawater menjadi fresh water. Jadi si seawater ini akan melewati sebuah proses, terus habis itu akan menjadi fresh water di mana fresh water ini akan bisa digunakan didistribusikan untuk kebutuhan selama berada di kapal. Bahkan kita itu nggak apa ya, kita tuh kayak ngestok air, jadi nggak takut kehilang, nggak takut kehabisan air selama di kapal karena ada proses convert ini. Ada yang tahu nggak prosesnya dari seawater ke fresh water itu gimana? Ayo kelompok satu, Irsal mungkin. Gimana nih Sal, kok bisa dari seawater ke fresh water? Atau Vincent? Mungkin aku ngejelasin secara singkat ya. Jadi di freshwater generator itu kita melewati beberapa tahap. Nah, mungkin secara garis besar itu ada tahap kimiawinya juga, kayak apa kondensasi dan lain sebagainya, perubahan temperatur buat dari air asin atau air lautnya ke freshwaternya. Nah, mungkin secara garis besar itu sih. Kalau secara spesifiknya mungkin Vincent bisa menjelaskan. Oke, aku izin menjelaskan secara singkat ya. Jadi konsepnya itu kita menguapkan airnya, air laut itu diuapkan, terus habis itu di
apa ya dikondensasi lagi. Nah, uap yang sorry sorry, bentar aku mungkin tunjukin ininya aja ya, skemanya. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan saya aman. Oke, jadi pertama ada preheater. Jadi dia dipanaskan secara pokoknya di awal dipanaskan. Nah, beberapa yang udah jadi uap itu dikondensasi di sini. Terus habis itu kalau misal ada yang masih masih belum berubah jadi uap, dia bakal masuk dia bakal keluar dari kondensernya ini, terus habis itu dimasukkan lagi ke heater. Dari heater dia deflect ke sini ke mesh separator. Nah, heater ini kan buat menguapkan ya. Uap yang dari heater ini disalurkan buat supply ke fresh water tank. Nah, buat yang masih masih belum menguap atau kalau tadi pertanyaan Adrian kan ada air garam ya, masih masih ada garam yang tersisa ya. Nah, itu maksudnya karena tidak dapat menguap, dia keluar ke sini dan akhirnya ngulang terus kayak gitu prosesnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Boleh Hadrian dulu. Oke, sebenarnya aku pengen tanya aja sih mengenai freshwater generator ini. Oke, Sebenarnya kan ini ngambil airnya kan dari laut. Posisinya benar. air laut itu kan mengandung banyak mineral kan, terutama garam. Dan kita nggak usah, kita tidak bisa memungkiri kalau semisal air laut itu juga mengandung mineral yang cukup berat juga kan. Betul. Nah, kira-kira freshwater generator ini bakalan berpengaruh sama biaya servisnya nggak? Karena memang itu kan bakalan banyak banget eh, mineral yang mengendap. Itu Hmm, yang pertama. Terus yang kedua, kira-kira apakah freshwater generator ini eh, efektif ya? Karena memang di situ kan membutuhkan tenaga listrik yang cukup banyak kan. Dan juga apakah lebih efisien gitu. Itu aja sih pertanyaanku. oke, izin menjawab ya Adrian. Jadi di sini nih kami yakin pasti efisien. Soalnya dari preheater ini dia memakai heat dari mesin diesel yang ada di kapal. Jadi mesin ini panas dari mesin ini dikonvert buat memanaskan ini. Jadi ada hubungannya sama eh, mesin-mesin yang ada di kapal. Panasnya bisa dipakai buat preheater ini. Gitu sih Adrian. Sama kalau tadi kamu bilang biaya servisnya mahal, mungkin iya. Cuman daripada kita menghemat menghemat fresh water, kan kita tahu kalau kapal tanker itu kan berlayarnya pasti berbulan-bulan. Nah, mungkin untuk menghemat biaya fresh waternya ini kita nggak perlu berlabuh, kita langsung berlayar terus saja. Jadi ininya stoknya bisa melimpah, jadi kita nggak perlu khawatir kehabisan fresh water. Tapi kalau yang perairan tercemar itu di luar kendali dari freshwater generator ini. Jadi mungkin bisa dipakai di perairan-perairan tertentu, tertentu yang perairannya belum tercemar. Gitu sih. Izin itu ya, izin menambahkan juga buat mencegah korosinya itu seperti apa ya kira-kira Vincent? Soalnya eh, kira-kira apakah alat itu punya sistem khusus buat mengurangi korosi? Terus buat
kapal tanker itu kira-kira berapa lama ya? Karena setahu saya kan kapal tanker itu sekitar itu kan biasanya jarak dekat dan juga itu kan biasanya mendistribusikan dari pusat ke daerah-daerah seperti itu. Kalau menurutmu gimana, Vincent? Soalnya eh, kap- kapal tanker itu biasanya dari pusat ke daerah dan itu waktunya nggak membutuhkan waktu lama. Biasanya semingguan itu sudah cukup biasanya. Itu sih. Apakah mungkin mungkin pernyataanku salah ya? Tapi apakah bisa dikoreksi juga, Vincent? Oke, mungkin ada benarnya juga Adrian. Tapi mungkin ini lebih ke kapal-kapal tanker yang jarak jauh. Kalau misalnya kan kita tahu ada Shell misalnya atau yang import minyak itu kan mungkin bisa berbulan-bulan. Cuman mungkin koreksi kalau salah ya. Itu sih Adrian. Aku mau nambahin jawaban Vincent dong. Ya boleh boleh. Jadi kan jawab apa pertanyaan Adrian yang pertama itu kan mengenai ada mineral yang mengendap gitu nggak sih Adrian? Benar banget, benar banget. Mungkin maksudmu kayak garam gitu nggak sih yang mengendap? Soalnya kan dari air laut gitu kan. Sebenarnya garam sama timbal sih terutama karena air Oke. laut kan mengandung banyak timbal juga. Oke, jadi di sistem kita itu ada yang namanya salinity indicator. Jadi kalau misalnya kadar garamnya itu berlebihan, itu bakalan airnya tuh masuk ke evaporator lagi buat menjadi air tawar atau yang namanya itu apa ya? Pokoknya air tawar gitu, terus nanti bakalan diuapin lagi, terus nanti kadar garamnya itu lebih rendah gitu. Terus menjawab pertanyaan tentang korosi tadi, jadi sebenarnya dalam sistem ini tuh, dalam sistem CCS itu ada yang namanya anode. Jadi di luar dari sini, itu walaupun ada dan tidak adanya general walaupun ada dan tidak adanya generator itu tuh ada yang namanya anode di mana anode itu merupakan logam yang dipasang untuk mengurangi tingkat korosi akibat kontak langsung material sama air laut kayak gitu. Jadi salah satu kompartemen equipment yang tidak disebutkan tadi dalam dalam si CAS ini ya anode itu buat ngurangin korosi gitu. Oke, cukup menjawab, Naura. Terima kasih banyak ya. Terus Vincent juga. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pemaparan desain dari kelompok kami. Dan di sini seperti biasa ya, eh, kami tidak terlalu mengubah desain, tetapi kami mungkin menyesuaikan eh, posisinya. Mungkin Irsal bisa menjelaskan untuk terkait perubahan posisi yang ada di desain kita. Hmm, baik, izin menjawab ya, Rek. Untuk pengubahan posisi sebenarnya bukan sebuah keputusan yang apa ya berdampak banget. Hanya apa mempertimbangkan eh, keselarasan mungkin bukan keselarasan ya. Ya pokoknya um, memaksimalkan efektivitas penggunaan ruang. Jadi dibuatlah antara dari freshwater terus dan juga seawater itu diagram alurnya sejajar. Biar si pipeline-nya pun itu tidak terlalu bengkok dan bengkok-bengkok pun itu kan memengaruhi apa ya tabrakan debitnya dan itu memengaruhi pokoknya flow rate dari air tersebut. Nah, terus mungkin secara sistem di semuanya dari freshwater dan seawater itu nggak terlalu beda jauh. Dari apa butterfly valve, terus non-return valve, dan juga hydrofor kita nggak beda jauh sama. Dan untuk bisa scroll ke atas kan, untuk kepanjangan pipanya pun kami menyesuaikan dengan eh, apa yang sudah ada sebelumnya itu kapal tanker. Terus untuk ini sebenarnya di setiap keluaran dari freshwater itu ada ini ya, ada bulk valve atau gate valve buat istilahnya keran lah, ya kurang lebih sih seperti itu sih.
Atau mungkin ada sanggahan atau saran lain dari kawan-kawan. Mungkin bisa dibatasi satu aja ya, Rek ya. Karena belum pemaparan desain yang kalian juga. Gitu. Thank you. Oke, mungkin aku dari kelompok dua izin apa ya, Rek, ya, saran atau menyangga gitu ya dari desain dari kelompok satu ini. Yang pertama, kalian kan pakai pressure generator yang mana itu pastinya dan mutlak akan menambah gaya yang tinggi juga. Jadi gayanya itu apa ya? Mungkin kalau dari sudut pandangku itu terlalu tinggi ya untuk sebuah hanya air gitu ya. Apalagi freshwater yang notabene itu bisa aja dipakai apa ya ditampung dulu lah sebelum jalanan tanpa ngambil di air laut. Terus juga pastinya nambah DWT kapal juga, apalagi fresh water generator itu mungkin ini ya apa berat gitu kan pastinya. Dan kapasitas ruangannya pun kalau aku lihat di sini juga akan lebih memakan banyak ruang gitu teman-teman. Dan ya mungkin eh, apalagi dayanya, aku garis bawah tentang daya karena pasti uh, kita yang dari air laut itu bakalan terbagi kan dari sea sendiri, fresh sendiri, dan itu dia bakalan terusan memompa dan dayanya pun juga akan lebih tinggi. Mungkin kayak gitu sih kalau menurut aku juga. Oke, Wisnu, terima kasih buat pertanyaan dan saran-sarannya. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, tadi berkaitan dengan dayanya ya. Kami memiliki eh, solusi alternatif, seperti yang saya sampaikan tadi. Ada yang namanya pemanfaatan pemanasan menggunakan panas dari mesin diesel, atau kita sebutnya waste heat recovery. Nah, ini kita bisa modif fresh water generatornya ini buat memanfaatkan waste heat recovery itu. Jadi panas-panas yang terbuang mungkin dari exhaust dari mesin atau exhaust dari mesin-mesin yang lainnya di kapal bisa digunakan untuk memanaskan air yang ada di freshwater generator atau di bagian evaporatornya gitu. Terus untuk tadi pertanyaannya apa lagi Wisnu tadi? Mungkin lebih ke DWT kapal sama kapasitasnya aja. Oh, kalau untuk itu sepertinya tidak eh, berpengaruh signifikan karena yang kita tahu kalau kapal tanker ini mengangkut muatan yang sangat 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 berat dibandingkan dengan freshwater generator yang hanya mungkin berkisar 2 sampai 3 ton mungkin. Mungkin tidak berpengaruh signifikan terhadap DWT dari kapal tersebut. Tapi ya mungkin itu tadi kapasitas ruangnya jadi mungkin makin terbatas. Itu sih. Dari teman-teman kelompok satu mungkin ada yang bisa menambahkan lagi jawabannya. Atau sudah cukup? Cukup desain. Oke, Cukup dari sih. Wisnu udah cukup ya? Dari aku juga cukup. Aku mau closing statement aja, singkat aja, yang mengenai eh, konversi panas dari mesin tadi itu menurutku nggak seefisien itu sih karena mesin penyerap panas dan pengonversi itu menurutku masih masih jauh lah efisiensi dari eh, kalian untuk meningkatkan efektivitas dari mesin. Mungkin dari aku itu. Oke, Wisnu. Eh, Mungkin sarannya kami terima. Oke, setelah kelompok satu, kayaknya kelompok dua aja nggak sih? Buat langsung pemaparan desainnya. Boleh, boleh, boleh banget, boleh banget. Mungkin aku izin share screen ya. Boleh banget. Boleh, Oh. no. Boleh, Nu. Teman udah bisa lihat ya. Sebenarnya dari kelompok satu kita nggak terlalu mayor perubahannya, nggak semayor kalian. Bener, Karena di bener. sini
Nah, kamu tuh eh, di sini ini masih low CCS, high CCS masih tetap. Dan kami di sini fokusnya ada dua. Yang pertama, kami akan menambah pompa. Karena kenapa? Karena berkaca dari desain sebelumnya, kami melihat bahwa ada miss lah, ada celah di mana kita ngomongin tentang resiko. Jadi kalau misalnya pompa itu hanya ada satu di kapal dan masing-masing sea chest dan fresh fresh water gitu ya. Itu kalau misalnya ada satu dan pompa itu rusak, maka ya sama aja nggak akan bisa ngalirin gitu ke seluruh kompartemen-kompartemen di masing-masing deck ini. Makanya inovasi dari kami adalah membuat ini teman-teman, membuat pompa lebih dari satu untuk masing-masing fresh water dan sea water. Di sini susunannya nggak yang begitu berubah. Susunannya ya kita hanya nambah pompa aja untuk backup, untuk ngeplan backup. Jadi misal nanti kalau pompa itu rusak bisa diganti pompa lagi. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 bisa menjelaskan lebih lanjut dari teman-teman boleh. Eh, aku mau jelasin alurnya, boleh nggak, teman-teman? Ya, monggo Brian. Jadi untuk si botol sendiri, dimulai dari low C chest dan juga air C chest itu nggak ada perubahan, sama keduanya melalui TSV 2 yaitu butterfly valve, kemudian filter, dan dilanjut dengan TSV 01. Nah, di sini kami ada sedikit perubahan ya. Yang pertama ada untuk filter kedua untuk memastikan lagi apakah apa namanya air yang telah terfilter itu benar-benar terfilter untuk bukan yang bawah tuh, yang bawah tuh, yang bawah, yang seawater. Nah itu kan ada kotak itu ya. Nah itu. Jadi kami untuk di bagian kanan DSV 0 DSV 217 itu untuk menutup menutup aliran supaya kami juga nggak kebingungan untuk membersihkan filternya. Nah, untuk DSV 2 yang 03 dan 04 itu kita untuk menentukan arah dari sewater itu sendiri. Ketika pompa pertama ada bermasalah, kita bisa mengganti ke pompa yang kedua dan sebaliknya. Kemudian mungkin bisa dilanjut ke fresh water nu. Nah, di sini juga kami juga melakukan hal yang sama pada seawater, yaitu sebelum sebelum melewati filter yang pertama yaitu DSF 04 itu kami memberikan butterfly valve untuk memudahkan pemeliharaan dari filter itu sendiri. Kemudian DSV 2 untuk pompa yang pertama dan DSV 211 itu untuk pompa kedua. Nah, kemudian setelah uh, seawater itu fresh water itu telah dipompa, kami juga menyediakan strainer ya tadi ya sebutannya ya untuk apa namanya filter yang kecil itu strainer ya. Ya itu di DSF 101 yang berbentuk jajar genjang apa namanya ketupat ya itu ya. Nah itu untuk memastikan bahwa air yang digunakan untuk cuci muka, mandi ataupun cuci piring itu terjamin kebersihannya. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku jelasin dari cara kerja desain kami. Mungkin dari teman-teman kelompok 2 apakah ada yang mau ditambahin? Boleh Arya. Aku izin ya. Mungkin aku mau tanya aja sih buat kelompok 2 kayak apa urgensi buat kalian nambah hydrofor nambah 2 kali lipat itu tadi. Kenapa kok nggak lebih difokusin buat maintenance saja? Jadi kalau hydrofor yang ngasihnya 2 udah bisa di maintenance saja, lebih ditekankan ke maintenance-nya. Kenapa kok malah nambah jadi 4 yang akhirnya nambah B maintenance lagi? Dan juga kalau misal nambah hydrofor pasti displacement-nya kan juga bakalan nambah kan. Nah itu kalau dari kalian solusinya gimana ya? Mungkin itu aja dari. Mhm.
Oke. Sebenarnya aku pengen ngelurusin aja kenapa kita menambah hidropornya itu, karena sebenarnya kalau semisal sistem tanker sendiri, semisal kalau kita bagi analogi lah, kalau semisal semua kompartemen itu secara bersamaan digunakan secara bersamaan. Nah, kira-kira demand yang dibutuhkan kan pasti banyak kan? Atau kebutuhan yang diperlukan itu pasti banyak. Nah, di mana kalau semisal kita memenuhi kebutuhan demand, kalau kalau eh, s- hydropor yang kita punya itu nggak memenuhi. Seperti itu sih kalau dari aku sendiri. Jadi Oke, intinya kita meningkatkan eh peak load demand sih, atau kebutuhan beban yang ada di puncak kayak gitu. Oke, mungkin aku nambahin dikit aja kenapa kita nggak maintenance aja lebih lebih ke number ininya karena yang pertama alasan safety juga sih karena kalau pompa lebih hanya satu dan kita bayangin aja kalau misalnya maintenance-nya di saat-saat kita butuh banget air ya mau nggak mau ya kita nunggu waktu lama kan. Nah, di situ kita mainnya itu bukan menambah DWT semata-mata menambah aja karena kita juga ada alasan efektivitas lah. Jadi jika pompa satu tidak berfungsi maka bisa digantikan dengan pompa dua dan itu juga tidak menambah daya karena pompa dua ini adalah hanya sebagai backup dan bisa digunakan keduanya untuk istilahnya kalau kita uh, butuh air lebih gitu. Jadi alasan kita seperti itu. Mungkin apakah dari Arya yang menjawab? Aman-aman. Terima kasih Wisnu dan Adrian. Apakah ada tanggapan, Sen? aku mau menyambung aja ya dari pertanyaannya Arya. Yang pertama, ini kan kalian tadi bilang buat nurutin demand-nya kan. Nah, dari kalian apakah ada perhitungan buat demand-nya itu seperti apa, seberapa seberapa pentingnya dari demand tersebut? Maksudnya kayak urgensinya apa? Apakah memang dia demand-nya banyak dan kalau demand-nya banyak kira-kira berapa mungkin volume airnya atau gimana mungkin bisa jelaskan. Terus yang kedua tadi kan kalian bilang kalau ini buat backup aja kan. Nah, berarti kalau misal yang satu lagi eh yang satu maksudnya cuman perlu satu hydrofor, berarti yang lainnya mati apa gimana? Mungkin bisa meluruskan. Sebenarnya, oke, kalau dari perhitungan demand sendiri, untuk perhitungan demand sendiri itu kita mempertimbangkan ini sih, Vincent. Kita mempertimbangkan apabila semua kompartemen itu digunakan secara bersamaan. Nah, di situ itu sebenarnya itu salah satu keuntungan, bukan eh, pertimbangan utama dari desain kami. Jadi itu salah satu keuntungan yang bisa kita pertimbangkan dalam suatu desain tersebut. Untuk perhitungan sendiri itu ya kita melihat kuantitasnya, kita melihat jumlah kuantitas yang kita lihat kompartemennya itu, karena memang kebutuhan di setiap kompartemen itu sangat-sangat banyak apabila semua demand itu digunakan kayak gitu. Apakah ada tanggapan, Vincent? Aku mau nambahin jawaban pertanyaan Vincent yang kedua. Benar banget. Nanti sistem kita tuh backup. Jadi saat pompa satu nyala, yang lainnya mati. Untuk alasan efisiensi daya. Dan ini bersifat fleksibel ya. Jadi kami membuat ini di sini bukan untuk efisiensi daya juga, misal untuk fleksibilitas dalam penggunaan air tersebut. Jika kita butuh lebih banyak air dalam waktu yang cepat, kan kita bisa pakai dua pompa dan bisa apa ya energinya bakalan lebih besar untuk menyalurin air uh, dari tangki ke apa namanya seluruh deck di masing-masing deck. Mungkin jawaban dari aku seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok dua yang lain
bisa menambahi atau bisa dibutuhkan? Aku boleh nambahin kah lagi Nu? Boleh, boleh, Vincent. Mungkin buat saran aja mungkin lebih diperhitungkan lagi mungkin kayak volumenya itu dihitung lagi kebutuhannya berapa. Karena aku di sini dan kami kelompok satu masih melihat bahwa belum ada urgensi yang terlalu tinggi buat dipasang 4 hydrofor pada kapal ini. Itu aja sih. Nu. Baik, Vincent, makasih banyak atas sarannya. Kami juga agak sedikit pertimbangan, harus banyak-banyak perhitungan juga untuk hidrofoiling, hidrofor ini. Ya, Mungkin karena untuk memang eh, aku ingin nambahin juga karena memang kuantitas ini kan kita nggak bisa memperhitungkan semua apabila hanya beberapa yang digunakan dan itu hanya sebuah backup apabila semua kuantitas yang digunakan. Untuk perhitungan lebih lanjut akan kami perhitungkan kembali seperti itu, Vincent. Makasih ya buat sarannya. Oke, aku mau nyimpulin dari kedua desain kita, dari kelompok satu dan kelompok dua ya. Kayaknya aku tadi eh, nyimak nih pembahasan kalian dan aku lumayan nyatet beberapa poin-poin yang menimbulkan kontra di antara desain kelompok satu dan kelompok dua. Menurutku kontra dari desain kita tuh ada yang pertama dari kelompok satu, kelompok sendiri itu kontranya di daya yang dibutuhkan itu akan bertambah karena penggunaan generator tadi. Terus karena penambahan alat-alat nanti menambah DWT kapal dan juga mengurangi kapasitas ruangan di kapal ya tentunya. Terus kalau yang barusan tadi, yang kelompok dua tadi, kontranya membutuhkan daya tinggi karena kalian tadi kan menambah hydrofor ya. Terus dan juga kapasitas ruangan kalian kurang diperhitungkan sih. Itu menurutku. Dan menurutku aku punya satu solusi, yakni kayak kalian tuh aku juga, kelompokku juga, kalau mau ngedesain itu harus mempertimbangkan kapasitasnya, terutama ini tadi soal fresh water dan sea water harus mempertimbangkan kapasitas tangki yang diperlukan agar eh, minus-minus tadi tidak timbul lah, seperti daya menambah, terus kapasitas ruangan dan lain sebagainya. Mungkin ada yang mau menambahi soal pembenaran desain dari kelompok kita. Izin menambahkan ya, buat desain kami itu sebenarnya bukan dua secara bersamaan, melainkan salah satunya bisa dimatikan atau sebagai backupan lah, seperti itu sih. Itu dari desain kami. Untuk backupan aja, semisal desain kami eh itu sih. ya mungkin dari aku izin eh, singkat aja. Terima kasih juga untuk Rafika atas sarannya. Mungkin perhitungan juga salah satu apa ya, harus sebagai engineer kita harus eh, inilah apa sense-nya harus bisa eh, ngerasa lah sebagai perhitungan-perhitungan yang akan kita begini Oke, tuh. oke, Wisnu. Mungkin karena tadi udah ada perbedaan dari dua desain ya, gimana kalau kita ngomongin solusi nih, guys? Solusi biar desain kelompok satu dan kelompok dua ini ketemu gitu. Gimana caranya biar desain kita itu lebih efisien, lebih berkualitas dari kedua ide yang ada gitu. Mungkin kalian ada saran dari solusi-solusinya. Oke, Brian, silakan. Jadi mungkin aku kepikiran satu solusi sih, yaitu mungkin kita lebih memaksimalkan fungsi dari seawater itu sendiri. Nah, kita bisa menggunakan seawater itu untuk flushing atau ballasting, mungkin juga buat untuk apa namanya sebagai lebih dimaksimalkan lah. Soalnya kan di desainnya kan cuma buat flushing ya. Jadi mungkin seperti yang dikatakan Adrian tadi, yaitu penggunaan apa kebutuhan demand yang tinggi itu mungkin bisa dimaksimalkan. Nah, mungkin juga kita harus menyiapkan jalur konversi, yaitu ketika diperlukan. Mungkin dari aku seperti itu sih. Ya, setuju banget aku Oke, dengan setuju, setuju. pernyataan pernyataan Rian.
Kita juga harus mempertimbangkan seperti jenis kapal, terus apakah di kapal tersebut demand-nya memang diperlukan seberapa, itu perlu diperhitungkan juga, dan berapa lama kapal tersebut berlayar. Jadi itu dipertimbangkan juga karena memang itu bakalan berpengaruh pada biaya operasionalnya juga, dan juga hal-hal yang lebih penting lah seperti itu. Boleh lanjut ke Nabil. Apakah ada solusi, Bil? Oke. Jadi kalau dari aku, solusi yang mau aku kasih itu yang tentang mungkin efisiensi energi sama yang berat itu loh. Nah, mungkin jadi yang pertama itu bisa kita tuh ngoptimasiin ukuran tangki yang kita pakai. Terus juga kita tuh harus milih pompa yang efisien buat kapal yang kita pakai. Dan juga kita tuh pakai material yang ringan. Dan juga kita tuh harus melakukan strategi operasi untuk ngurangin tambahan daya atau DWT pada kapal kita gitu sih. Oke, benar banget sih sarannya. Mungkin kalian ada solusi yang bisa bikin efisien desain kedua desain ini. Aku mau nambahin dong. Mungkin ini bisa jadi solusi final buat ibaratnya blend dua desain antara desain kelompok satu dan kelompok dua. Itu lebih apa? Nge-highlight di poin yang terakhir yang disebutin sama Nabil, yaitu efisiensi energi dan berat, dan juga efisiensi penggunaan biaya. Jadi yang dimana pengukuran ukuran tangki, terus pemilihan material, dan juga ukuran pompa itu sendiri. Dan menurutku pompanya itu bisa dikurangin satu mungkin. Terus tapi kita tetap menggunakan bukan pompanya, mohon maaf, tapi hidrofornya dikurangin tetap satu. Dan juga FVG-nya tetap kita pakai. Jadi semacam pemblendan gitulah. Jadi kita pompa cadangan dapat, fresh water generator juga dapat. Mungkin itu sih dari aku. Setuju ya. Oke, setuju-setuju. Dari solusi yang disebutin tadi, ada yang mau ngerangkumin nggak guys? Biar kita sama-sama ngerti gitu. Mungkin aku izin merangkum ya solusi-solusi yang tadi udah disebutin sama teman-teman. Yang pertama, separasi fungsi. Kita bisa pakai seawater untuk maksimalnya di flushing, ballasting, cleaning, lalu fresh waternya untuk konsumsi dan hygiene. Namun siapin juga jalur konversi dari treated sea ke potable ketika diperlukan. Lalu ada redundansi dan modularitas untuk dua pompa, yaitu pompa utama dan pompa cadangan untuk masing-masing sistem. Filter modular dengan butterfly valve untuk isolasi dan maintenance. Setelah itu eh, ada efisiensi energi dan berat. Terutama bagi optimasi, kita harus optimasi ukuran tangki, pemilihan pompa yang efisien, pemilihan material yang ringan, serta strategi operasi untuk mengurangi daya tambahan dan DWT di kapal. Tuh. Ada yang mau nambahin nggak? Kayaknya udah terangkum semua oleh Ilmi. Terima kasih Ilmi. Terima kasih Ilmi. Terima kasih, Ilmi. Terima Oke, kasih Ilmi. Thank you, Terima Ilmi. kasih Ilmi. sepertinya kita udah membahas dari awal kayak definisi desain, terus komponen-komponennya, terus kayak cara kerja sampai kita mengoreksi desain satu sama lain. Nah, aku harap kalian Wow. paham nggak sih, lebih paham nggak sih kalau Eh, diskusi bentar, seperti bentar, ini? bentar. Aku mau nambahin nih. Boleh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Oh, gak jadi nambahin, Sen. Oke. Lah itu tadi tambahannya. Oke, Oke, mantap. dikarenakan dirasa udah cukup diskusi Eh, kita. aku mau ngasih sanggahan dong. Oh, boleh, boleh, boleh. Oh, makasih sanggahannya. Gak apa-apa, lanjut, lanjut. Oke, jadi dikarenakan dirasa udah cukup nih diskusi kita sampai
menemukan solusi jalan tengah dari kedua desain. Maka dari itu, sepertinya kita cukupkan untuk diskusi kali ini mengenai desain seawater dan freshwater. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Jangan capek-capek buat belajar juga. Pahami mesin fluida. Bye-bye. Terima kasih, Siap, teman-teman. siap. Terima kasih banyak Baik, Kak terima Ya, Febri. kasih. Terima teman-teman. kasih banyak Dan Kak terima Terima kasih kasih kelompok kepada satu Pak atas Ede. sharing-sharingnya. Terima Makasih kasih banyak. Makasih sharingnya. Pak Ede. Terima Salam kasih sehat banyak semua. Pak Makasih Pak Ide. Semangat Bambang. ya. Salam Terima sehat. kasih banyak Pak Thanks. Bambang. Agendakan diskusi Terima lagi kasih Pak ya. Ede. Iya. Jangan Selamat. kapok-kapok diskusi ya. Amin. Semangat. Kita Yuk. Jangan Jangan lancar kapok-kapok Salam untuk coba. diskusi ya. jaga Minum es totalnya, dikit dijaga es. Salam bagian kepada muslim. keluarga US.